Hai, apa kabar semua saudara? Shalom, damai sejahtera Allah melimpah atas saudara dan saya. Bagaimana harimu hari ini? Namun sebelumnya kita mau sama-sama tundukkan kepala. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk anugerah dan kebaikan-Mu. Berkati hamba-Mu untuk boleh menjadi berkat pada hari ini. Pakai hamba-Mu untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Segala yang jahat kami cabut, kami patahkan kuasanya. Allah Roh Kudus, Engkau ada di tengah-tengah kami. Berbicaralah melalui hamba-Mu, sebab kami siap untuk mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mengampuni orang yang bersalah. Hubungan yang baik akan retak jika terjadi yang namanya sebuah kesalahpahaman, pertengkaran, pengkhianatan dan sebagainya. Tapi Yesus memilih untuk memulihkan hubungan. Kita melihat Yesus dikhianati, kita melihat Yesus ditinggalkan, kita melihat Yesus disalahartikan. Bahkan kita melihat dia datang untuk menyelamatkan kita. Tapi kita yang butuh keselamatan dari dia justru berulang-ulang kali menghina, menolak, bahkan menyakiti dia. Sama-sama kita membaca kebenaran firman Tuhan dalam Yohanes 21:15 sampai dengan ke-17. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Ayat yang ke-16, kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Ayat yang ke-17, kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan dia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu." Ada relasi yang rusak atau retak antara Yesus dan Petrus. Karena Petrus menyangkal dia sampai 3 kali. Bahkan sebelumnya Petrus dengan sangat boldly, dengan sangat berani, Petrus bilang, "Kalau mereka imannya terguncang, aku sekali-kali gak akan terguncang." Yesus menatap Petrus dan berkata, "Sebelum ayam berkokok 3 kali, kau telah menyangkal aku." Alkitab katakan bahwa orang yang terkenal sangat berani, orang yang terkenal paling pede, bahkan ketika Yesus ditangkap, Petrus yang mengambil pedang dari tangan pengawal dan menebas ininya saudara, kupingnya. Kita tahu bahwa kena kupingnya karena tangan Yesus nahan tangannya Petrus. Atau mungkin pengawalnya berusaha menghindar karena targetnya bukan kuping tapi leher saudara untuk mematikan. Dan Yesus mengambil kupingnya dan ditaruh, barang siapa hidup oleh pedang akan mati oleh pedang. Cara mengenai kita harus mengampuni dan sebagainya. Tapi saya suka sekali cara Yesus berinisiatif untuk memulihkan hubungan. Biasanya kan kita selalu bilang yang salah datengin yang benar. Kan yang salah dia, kenapa gue harus datang sama dia? Loh kan yang salah dia, kenapa gue harus minta maaf? Dan seterusnya. Tapi Yesus memberikan sebuah contoh yang menurut saya sweet banget. Yesus yang berinisiatif memulihkan hubungan. Sehingga hubungan tersebut tersambung kembali. Sehingga kita bisa melihat bahwa the next-nya, hidup seterusnya, Petrus dipakai Allah menjadi agung, paus pertama atau pemimpin gereja pertama. Karena Yesus bilang sama Petrus, "Di atas batu karang ini aku akan mendirikan eklesia, gereja, di mana Allah mau tidak dapat menguasainya." Dapatkah engkau membayangkan kalau Yesus tidak datang sama Petrus? Maka Petrus tidak akan mendapatkan kesempatan kedua. Ada banyak orang bukan jahat saudara, tapi ada banyak orang cuman kita perlu sabar aja sama dia. Kita cuman perlu lebih rendah hati lagi dan datengin dia. Karena biasanya pengampunan akan membuat orang tersebut berbuah dan menjadi pribadi yang lebih baik. Karena dunia ini kalau mengikuti hukum dunia, mata ganti mata, kaki ganti kaki, mulut ganti mulut, akan menghasilkan dunia yang, mohon maaf saudara, dunia yang cacat. Kita akan melihat di mana-mana orang gak punya mata, kita akan melihat di mana-mana orang kakinya gak ada. Kalau orang hanya membalas berdasarkan perbuatannya, gak ada kasih, maka kita akan melihat dunia yang kita tidak ingin tinggalkan. Firman Allah mengatakan demikian. Roma 5 ayatnya yang kelima. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita.
Ketika Yesus dibaptis di sungai Yordan, Alkitab mengatakan bahwa Yesus, Roh Kudus itu dilambangkan dalam burung merpati. Kenapa merpati? Karena burung merpati tidak mempunyai empedu atau racun hati yang pahit. Burung merpati menggambarkan dia nggak bisa pahit. Oleh karena itu kita yang dipenuhi Roh Kudus, kita harus nggak boleh pahit sama orang. Walaupun banyak perkara-perkara nggak enak. Lihat Yesus. Yesus hidupnya nggak pernah pahit. Walaupun banyak orang memperlakukannya dengan tidak enak. Yesus tetap mengasihi. Membenci itu mudah. Marah itu gampang. Membalas itu, menghakimi itu mudah. Nggak perlu dipelajari. Kamu sudah pikir dari mana anak kecil ketika mereka berantem tangan langsung mukul? Emang sudah pikir dari mana anak kecil bisa marah, nangis, dan sebagainya? Tapi kita ngajar anak kita untuk memberi butuh waktu kan. Kita ngajar anak kita untuk maafin, ampunin, kasih, dan sebagainya butuh waktu. Karena memang kita perlu belajar untuk mengasihi. Kita perlu belajar untuk mengampuni. Kepahitan akan membuat kita kehilangan diri kita. Kita akan menjadi pribadi yang mengerikan, sehingga bukan saja orang yang kita benci hidupnya mungkin akan kita buat menderita. Sesungguhnya sebelum orang yang kita benci menderita, kita akan menderita lebih dahulu. Lihat Yusuf, diperlakukan begitu tidak adil, tapi Tuhan memberikan dia hati mengampuni, sehingga ketika dia di atas, bukannya Allah, bukannya dia membalas perbuatan saudaranya, tapi justru dia mengangkat saudaranya. Kalau saudara pergi ke Jerman, di Berlin ada tembok yang memisahkan antara Jerman Timur dan Jerman Barat. Seringkali orang-orang Jerman Timur melampaui tembok tersebut dengan sampah kepada orang-orang Jerman Barat. Mereka tentu marah dan ingin membalas. Namun seorang berkata, jangan balas lempar sampah karena mereka hanya memberi apa yang mereka punya, yaitu sampah. Tapi kita bisa memberi apa yang kita punya, ini makanan, pakaian, dan selimut. Setiap kali mereka dilempar sampah, orang Jerman Barat kembali melempar pakaian bersih dan selimut. Sampai terjadinya rekonsiliasi antara Jerman Barat dan Jerman Timur sehingga tembok Berlin diruntuhkan. Apa maksudnya? Ketika orang Jerman Timur melempar sampah karena mereka hanya melempar apa yang mereka punya. Ketika orang jahatin kita karena memang mereka punya, mohon maaf sudah ada kepahitan, kejahatan. Kan kita nggak punya itu. Ketika orang lemparin yang jahat sama kita, mari kita lemparin yang baik yang kita punya, yaitu apa? Yesus. Menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Kamu adalah garam, kamu adalah terang. Melalui hidup kita memberi rasa buat orang lain, dan kita menjadi terang bagi orang lain. Bagikan kabar baik ini kepada mereka di luar sana. Karena yang punya surga, crazy in love with you. Mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh, mengampuni lebih sungguh, mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni lebih sungguh, mengampuni lebih sungguh, mengampuni
lebih sungguh. Apapun yang kau sedang hadapi, minta Tuhan untuk memampukan kau mengampuni lebih sungguh, karena Tuhan lebih dulu. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni lebih